Shalom, selamat pagi. Mari awali hari ini dengan semangat baru dengan mendengarkan renungan pagi. Kamis 19 Maret 2026. Saatnya berkumpul bagian pertama. Matius 20 ayat 9-10, pergilah ke persimpangan-persimpangan jalan dan undanglah setiap orang yang kamu temui ke perjamuan kawin itu. Maka para hamba itu pergi ke jalan-jalan dan mengumpulkan semua orang yang mereka jumpai. Kita kembali mengingat pelajaran bulan Januari tentang bagaimana kekecewaan besar pada Oktober 1844 mengguncang gerakan Millerisme. Gerakan yang sebelumnya sangat kuat itu terpecah dan menyebar ke dalam berbagai kelompok, sementara banyak orang sama sekali meninggalkan keyakinan akan kedatangan Tuhan. Proses perpecahan ini mulai terjadi menjelang akhir tahun 1844, namun tidak semuanya lenyap. Melalui pendalaman Alkitab yang sungguh-sungguh selama kurang lebih 3,5 tahun, Joseph Bates serta keluarga White sampai pada sejumlah kesimpulan penting mengenai penyebab kekecewaan tersebut dan tentang bagaimana sejarah nubuatan seharusnya dipahami berdasarkan kitab Wahyu. Pada awal tahun 1848, mereka telah memiliki suatu pekabaran yang berlandaskan inti ajaran kitab Wahyu. Pekabaran ini mengaitkan kedatangan Kristus kedua kali, pembukaan bilik Maha Kudus di Bait Suci Surgawi, dan pentingnya sabat pada akhir zaman ke dalam satu kerangka teologi yang utuh. Bagi Joseph Bates dan Ellen White, hal-hal tersebut bukanlah doktrin yang berdiri sendiri atau keyakinan dasar yang terpisah, melainkan satu pekabaran Injil akhir zaman yang menyatu sebagaimana tercermin dalam pekabaran 3 malaikat di Wahyu 14. Untuk memahami semangat mereka, kita dapat menengok sepucuk surat Ellen White kepada saudara Bowles tertanggal 8 November 1849. Dalam surat itu, White menulis bahwa melalui pemberitaan kebenaran Sabat yang terkait dengan gerakan Advent, Tuhan sedang menyatakan kehendaknya kepada umat miliknya. Masa penyebaran yang bersifat alamiah telah berlalu, dan kini tibalah waktunya bagi umat kudus untuk berhimpun dalam satu kesatuan iman, dimeteraikan oleh satu kebenaran yang kudus. Ia menegaskan bahwa saat untuk mempersatukan umat Allah telah tiba. Walaupun pekerjaan ini tampak berjalan perlahan, Ellen White menekankan bahwa langkah-langkahnya pasti dan disertai kuasa ilahi. Orang-orang baru mulai masuk ke dalam ladang pelayanan dan pekabaran pemeteraian dalam pekabaran malaikat ketiga dalam Wahyu 14 mulai diberitakan dengan jelas. Ia menyebutkan pekabaran ini sebagai sesuatu yang luar biasa dan menggugah jiwa. Ellen White juga menambahkan bahwa pengalaman Advent di masa lalu, masa kini, serta pekerjaan di masa depan semuanya digambarkan dengan jelas dalam Wahyu 14. Ia bersyukur karena Tuhan mengizinkan mereka memahami kebenaran tersebut. Ia menyatakan keyakinannya bahwa kebenaran tentang Sabat akan terus bergema ke seluruh dunia dengan kekuatan yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah Advent. Karena itu, umat Allah diajak untuk tetap berjaga-jaga dan selalu siap bekerja bagi Tuhan. Dalam nada pengharapan, White mengingatkan bahwa rumah sejati umat percaya bukanlah di dunia ini, melainkan di surga. Di sanalah Yesus akan datang untuk mengumpulkan mereka yang tersisih dan terbuang dan membawa mereka pulang. Sukacita yang terkandung dalam pengharapan itu sulit untuk diabaikan. Membaca janji-janji dan nubuatan Tuhan semakin membangkitkan semangat iman karena rumah kita bukanlah di dunia ini, melainkan di surga sana. Kiranya renungan di pagi hari ini dapat menjadi kekuatan bagi kita semua dan menjadi perenungan kita sepanjang hari ini. Amin. Mari kita berdoa. Segala puji dan syukur kami naikkan kehadirat-Mu Tuhan, karena begitu besar cinta kasih-Mu kepada kami semua. Merasalah kami akan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Terlebih pada sepanjang malam dalam istirahat, Engkau boleh jaga, lindungi, bangun pagi ini dengan tidak kurang suatu apapun juga. Kami telah dikuatkan dengan firman-Mu, berkati firman itu boleh menuntun kami di sepanjang hari ini dalam segala aktivitas pekerjaan maupun pelayanan kami. Kami pasrahkan kehidupan kami hari ini hanya ke dalam tangan Tuhan. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur selalu. Haleluya. Amin. Demikianlah renungan pagi hari ini. Silakan share video ini dan subscribe YouTube channel Cornelius Media dan follow kami di Instagram dan Facebook @corneliusmedia. Tuhan memberkati kita semua dan sampai jumpa esok hari.